Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menyelesaikan untuk materi program linier, di mana kita akan awalnya memodelkan matematika, dan itu kalian sudah pelajari. Yang kedua, kita akan menggambarkan DHP, kalian juga sudah mempelajarinya. Dan yang ketiga, kita akan menentukan titik pojok DHP. Dan yang keempat, kita akan mensubstitusikan fungsi objektif, dan yang terakhir kita akan menarik kesimpulan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat bersama di contoh berikut ini. Contoh yang kedua adalah ada di contoh 12 halaman 54, di mana ada kasus tentang sebuah toko subur yang menyediakan dua jenis pupuk, yaitu standar dan super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Jenis standar mengandung 2 kg nitrogen dan 4 fosfat dalam satu saknya. Jenis super mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat dalam satu sak. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Maka dalam kasus ini, langkah pertama tetap sama, kita akan memodelkan matematika dari soal cerita yang ada dalam kasus toko subur ini. Maka yang dimisalkan X dan Y, kita akan tuliskan di sini. X-nya berarti adalah pupuk standar, ya. Lalu yang kedua berarti pupuk super. Nah, kenapa? Lagi-lagi karena tujuannya adalah Pak petani ini ingin beli pupuk dalam dua jenis itu, pupuk jenis standar dan pupuk jenis super, bukan berdasarkan pembelian berdasarkan nitrogen atau fosfat. Jadi yang dimisalkan di sini adalah standar dan super. Lalu dia butuhkan nitrogen itu ada 2 kg berarti 2x, dan fosfatnya 4 berarti 4x. Lalu untuk yang super di sini 4y, dan juga ini adalah 3 ya, 3y. Sedangkan dia membutuhkan paling sedikit 22 nitrogen dan 24 fosfat. Dan harganya adalah untuk yang standar 30.000x, untuk yang super adalah 50.000y. Sedangkan tujuan dari soal ini adalah mengetahui berapa sak yang harus dibeli oleh petani tersebut agar total harga pupuk, jadi uang yang dikeluarkan itu minimum, ya, supaya minimum pembeliannya. Maka di sini adalah tentang fungsi objektif atau fungsi tujuannya dan mengenai tentang harga pupuknya. Nah, kalau sudah kita mendapatkan tabelnya, tinggal kita membentuknya menjadi sistem ketidaksamaannya atau menjadi fungsi kendalanya. Ya, untuk yang fungsi kendala pertama berarti ada 2x ditambah 4y, di ruas kanan ada 22. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di soal dibilang bahwa paling sedikit, ya, artinya paling sedikit itu 22 kilo. Karena paling sedikit 22 kilo berarti boleh lebihkah dari 22? Tentu boleh, ya, karena paling sedikit, maka tandanya dia lebih besar sama dengan. Jadi pas di 22 boleh, lebih besar itu boleh. Tapi kalau kurang dari malah dia tidak boleh, karena di soal dibilang paling sedikit. Dan yang kedua, berarti ada 4x ditambah 3y, lalu di sini ada 24. Nah, ini juga sama ya, tandanya lebih besar sama dengan, karena lagi-lagi di situ dibilang paling sedikit ya. Nah, untuk ketidaksamaan yang pertama ini bisa disederhanakan ya, menjadi x ditambah 2y lebih besar sama dengan 11. Dan jangan melupakan juga untuk syarat yang ketiga, x lebih besar 0, dan syarat yang keempat, y lebih besar 0. Kemudian kita bisa tuliskan fungsi objektifnya adalah 30.000x ditambah 50.000y. Nah, ini adalah untuk model matematikanya. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk kepada langkah menggambar DHP.
Untuk kasus yang pertama, ketidaksamaan yang pertama di sini, kita lihat. Maka kalau kita isikan di sini X-nya 0, maka Y-nya adalah 5,5. Sedangkan kalau Y-nya yang 0, maka hasilnya X adalah 11. Nah, dari kasus ini kita mendapatkan dua koordinat titik, yaitu titik yang pertama 0,5,5, titik yang kedua adalah 11,0. Nah, lalu bagaimana dengan ketidaksamaan yang kedua? Ya, ketidaksamaan yang kedua yaitu 4x plus 3y lebih besar sama dengan 24 di sini. Berarti kalau kita lihat x-nya 0, maka y-nya adalah 8. Sedangkan kalau y-nya yang 0, maka x-nya adalah 6. Maka di sini kita memperoleh juga dua titik koordinat, yaitu 0,8 dan 6,0. Dan jangan lupa juga kita menuliskan ketidaksamaan yang ketiga dan yang keempat. Kemudian kita akan menggambarnya, ya. Ini adalah 0,5,5 sini. Terus setelah itu 11,0. Dan setelah itu ibu akan tarik garisnya, ya. Dan yang diarsir, ya, jangan lupa kita mencari daerah yang diarsir juga. Berarti di sini 0 lebih besar dari 11, berarti pernyataan salah. Maka kita akan mengarsirnya menjauh, ya, menjauh dari 0. Jadi kalau kita gambarkan arsirannya, dia akan ke sini, ya, menjauh dari 0. Setelah itu kita gambarkan ketidaksamaan yang keduanya juga. Berarti ada di 0,8 di atas, ya, 0,8 dan 6,0. Kemudian saya akan tarik garis juga. Anggap aja lurus, ya. Nah, kemudian saya akan arsir juga, tapi sebelumnya saya akan cari dulu. Di sini 0 lebih besar dari 24, berarti juga pernyataan salah. Maka kita harus mengarsirnya menjauh dari 0. Nah, kalau kalian lihat, berarti daerah DHP-nya ini kan nggak mungkin di sini, ya. Nggak mungkin sampai ke bawah dan nggak mungkin sampai ke kiri, karena X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Terus kalau kalian lihat, berarti daerah DHP-nya ini, ya. Dia dari sini, dia akan turun ke sini. Setelah itu dia akan belok ke 11, ya, ke titik 11,0. Nah, ini adalah daerah DHP-nya ini. Ya, ini daerah DHP-nya. Jadi daerah terbuka DHP-nya, ya. Dan kalau kalian lihat ini DHP, saya tulis DHP. Kalau kamu lihat, ternyata ada 3 titik, ya, yaitu ini di titik 0,8, ini dan 11,0. Ada 3 titik di situ yang merupakan titik-titik pojok DHP. Oke, nah kalau dilihat di sini juga kita bisa tentukan untuk titik A ini, ya, titik A berarti 0,8, titik B berarti adalah perpotongan antara kedua pertidaksamaan, sedangkan titik C di sini berarti adalah 11,0. 3 titik, ya. Setelah itu kalau kita lihat gambar lebih rapi lagi dan gambar menggunakan GeoGebra, ternyata hasilnya juga sama, ya. Ada 3 titik di situ. Kita gambar bentuknya juga sama, merupakan daerah terbuka. Lalu kita akan beranjak ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik pojok DHP-nya. Nah, 3 titik pojok DHP tadi yang sudah kita tentukan bersama tadi, ya, tinggal kita tuliskan di sini. Jadi untuk titik A tadi adalah 0,8, titik B merupakan perpotongan antara pertidaksamaan 1 dan 2,
sedangkan titik C adalah 11,0. Ya, maka di sini yang belum ketemu ada titik B, kita harus tentukan titik B. Langkah berikutnya kita menentukan titik B dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi untuk ketidaksamaan yang pertama tadi kita masukkan dan ketidaksamaan kedua kita masukkan. Ketidaksamaan yang pertama adalah X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 11, sedangkan ketidaksamaan yang kedua adalah 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Maka supaya saya menghilangkan salah satunya, saya kalikan 4 yang atas, yang bawah saya kalikan 1, menjadi 4X ditambah 8Y sama dengan 44. Dan di sini 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Lalu saya kurangkan supaya hilang, dan hasilnya adalah 5Y sama dengan 20, dan Y-nya kita dapatkan 4. Setelah itu kita substitusi, Y sama dengan 4, saya pilih ke ketidaksamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 11. Maka saya dapatkan X ditambah 2 kali 4 sama dengan 11, dan X ditambah 8 sama dengan 11, maka X-nya adalah 3. Maka titik B di sini adalah 3,4. Dan titik pojok kita ketemu hasilnya adalah 3,4. Dan untuk titik pojoknya. Nah, kalau kita lihat dan kita hitung menggunakan GeoGebra, kita akan mendapat titik yang sama juga ya. Ada 11,0, 0,8, dan 3,4. Walaupun namanya berbeda, titik koordinatnya tetap sama. Langkah berikutnya berarti kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu substitusi titik pojok DHP ke fungsi objektif. Jadi di sini kita menggunakan bantuan tabel lagi dengan memasukkan 3 titik DHP-nya dan juga fungsi objektif yang sudah diketahui di soal tadi. Baru kita akan menuliskan di sini seperti ini ya, berarti yang titik A 11,0 berarti tinggal 30.000 dikalikan 11, sedangkan 50.000-nya kita kalikan 0, berarti menghasilkan 330.000. Sedangkan yang kedua berarti 30.000 dikalikan 3 ditambah 50.000 dikalikan 4, maka di sini hasilnya adalah menjadi 290.000. Yang ketiga berarti tinggal kita substitusikan 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikalikan 8, maka hasilnya adalah 400.000 ya di sini. Nah, kalau kita hitung pakai GeoGebra juga hasilnya sama ya. Hanya urutan titiknya saja yang tidak sama, berbeda, tapi nggak masalah, yang penting koordinatnya sama dan hasil nilai optimumnya juga sama. Itu adalah untuk hasil nilai optimumnya. Ya, kesimpulannya adalah jadi untuk mencapai harga minimum atau biaya minimum, pupuk yang harus dibeli adalah 3 jenis pupuk standar dan 4 jenis pupuk super dengan totalnya, dengan total harga tadi ya, adalah Rp290.000. Kesimpulan untuk kasus pada petani tersebut ya. Di penyelesaian program linear dimulai dari soal cerita, kalian langkah pertama menentukan model matematikanya, langkah kedua kalian menggambarkan DHP-nya, langkah ketiga kalian menentukan titik pojok DHP, yang keempat kalian akan mensubstitusi ya titik pojok DHP ke fungsi objektif, sedangkan langkah kelima kalian akan menarik kesimpulan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kalian lalui untuk menyelesaikan program linear yang dimulai dari soal cerita. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Sekian dan terima kasih.